Hai, Halo, balik lagi bareng gue Vena gue Agusto. di Hukum Beta. Ini kita udah lama banget ya nggak ketemu ya. Sebenarnya males sih kita ya. Tapi karena satu dan lain hal, nggak karena satu dan lain hal, karena negara kita lagi heboh. Iya, dan ini bentuk kontribusi kita. Gue secara pribadi terpanggil untuk bisa menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Iya, atau Omnibus Law yang biasa kita dengar ya. Ya sebelum itu kita mau jelasin dulu ya. Iya. Apa itu Omnibus Law? Supaya teman-teman paham nih, Iya. kenapa dia disebut sebagai Omnibus Law. Apa tuh kira-kira tuh Omnibus Law tuh? Omnibus Law itu adalah undang-undang yang nggak mengatur cuman satu aspek. Jadi Oke. dia mengatur beberapa aspek sekaligus. Jadi banyak nih yang diatur ya. Betul. Nah, contohnya sekarang apa nih Omnibus Law? Nah, yang ada di negara kita ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, ini yang bikin rame tuh ya. Rame banget. Rame banget. 2 hari loh, Tok. Tapi sebenarnya apa sih yang paling rame di Undang-Undang Cipta Kerja ini? Itu tentang ketenaga kerjaan. Tapi sejujurnya yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan satu kan ya? Iya. Ada berapa banyak kira-kira? Sekitar berapa ya? 70-an ya? Bahkan ada yang bilang 80-an. Nah, yang gue baca pribadi sih 70-an ya, tapi ternyata ada 80-an, berarti gue skip mata gue tuh. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu selain Undang Tenaga Kerja itu ada Undang Penanaman Modal, ada Undang Pajak, Lingkungan Hidup, Undang Perseroan Perusahaan. Terbatas, bahkan Macam-macam. perkebunan pertanian apa segala macam semuanya ada loh. Tapi kenapa yang disoroti itu hanya tenaga kerja nih? Karena kemarin mungkin banyak isu yang mengatakan kalau misalnya undang-undang ketenaga kerjaan yang ada di dalam undang-undang Cipta Kerja ini lumayan merugikan para pekerja atau buruh. Nah, tapi apakah seperti itu? Lebih baik kita baca dulu sebelum kita berkomentar. Oke, jadi sebenarnya kita udah buat ringkasannya, dan itu ringkasan kita tuh ada 58 halaman. 58 halaman. Kita betul. buat perbandingan antara Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama, Omnibus Law, dan komentar. Keterangan, ada keterangannya. keterangan. Di bawahnya kita kasih kesimpulan kita itu ada sekitar 25 poin. 28 poin ya? 28 poin. Nah, tapi kita nggak akan bahas semuanya. Ya itu capek banget menurut gue. Oh iya, buat teman-teman yang mau baca-baca atau mau lihat rangkuman materi kita, itu bisa download filenya di deskripsi. Iya. Di mana nih? Di mana? Oke, jadi sebelum kita mulai, kayaknya kita harus jelasin ya apa itu PKWT dan PKWTT biar kita sinkron. Jadi apa tuh PKWT? PKWT itu singkatan dari perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, perjanjian kerjanya itu ditentukan jangka waktunya sampai kapan. Jadi Bisa perjanjian kontrak ini kali ya, untuk pegawai kontrak Iya, ya. untuk pegawai kontrak biasanya. Kalau PKWTT itu kebalikannya. Jadi perjanjian kerja waktu Waktu tidak tidak tertentu. tertentu. Tidak tertentu itu karena sifat perjanjiannya itu tetap. Dan biasanya itu untuk pegawai tetap. Jadi simpelnya gitu. PKWT, PKWTT. Ingat itu aja. Kalau double T berarti TT untuk pegawai tetap. Oke. Jadi apa nih perubahan pertama nih yang kita akan bahas? Tentang PKWT itu. Gimana tuh? Sekarang untuk PKWT nggak boleh lagi disyaratkan tentang masa percobaan. Oh iya, oke. Jadi kalaupun ada ketentuan tentang masa percobaan, ketentuan itu akan batal demi hukum. Dan masa percobaan itu akan dianggap sebagai masa kerja. Oke, tapi sebenarnya ini kan sudah diakomodir ya di Undang-Undang Tenaga Kerja lama. Jadi Hanya dipertegas ya, aja di dipertegas. sini. Oke, yang berikut ada nggak? Yang selanjutnya, tadinya di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada aturan mengenai PKWT harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang berbahasa Indonesia dan dibuat dalam dibuat dengan huruf Latin. Apa yang terjadi sekarang? Nah, kalau yang di Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam ketentuan itu kalau dilanggar atau nggak dilakukan, PKWT akan menjadi PKWTT. Oke, dari kontrak dia jadi tetap. Nah, itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi ketentuan itu di Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapus. Oh, jadi kalau misalnya nggak tertulis, nggak bahasa Indonesia dan nggak pakai huruf Latin, karena nggak diatur, jadi bisa kita asumsikan PKWT itu tetap
menjadi PKWT, nggak serta-merta jadi PKWTT. Oh, jadi udah dihapus Dihapus, ketentuan itu. nggak Tidak ada. serta-merta ya. Jadi nggak serta-merta. Jadi harus emang diajukan Ya, ke pengadilan. betul. Oh, Untuk ribut. Oh, statusnya untuk si status. PKWT itu gimana jadinya. Oke, paham. Lanjut, Tok. Jadi berikutnya ini sebenarnya di PKWT sebenarnya ada satu nih yang kayaknya emang jadi polemik juga. Di sini disebutkan bahwa PKWT harus memiliki unsur selesainya suatu pekerjaan tertentu yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, di mana ada unsur pekerjaan tertentu yang disepakati bersama dalam perjanjian. Ini kemudian jadi polemik gitu ya. Karena orang mikirnya wah, PKWT bisa seumur hidup gitu. iya, karena disepakati bersama tentang kapan selesainya suatu pekerjaan ini. Tapi sebelum kita ambil kesimpulan itu, kita akan bahas ketentuan lebih lanjut. Ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk PKWT atau perjanjian untuk pekerja kontrak, poin pentingnya adalah PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Iya, Oke. Yang kedua, hanya untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, musiman, berhubungan dengan produk baru atau kegiatan baru. Jadi logikanya adalah materi dalam PKWT itu harus pekerjaan yang tidak bersifat tetap dan harus sekali selesai gitu. Jadi logikanya nggak mungkin dong PKWT seumur hidup, kan pekerjaannya harus yang musiman, nggak Iya. bisa bersifat tetap. berarti logikanya diundang, bukan logikanya, faktanya ketika ketentuan mengenai sifat pekerjaannya ini dilanggar atau tidak diikuti, PKWT ini batal demi hukum dan wajib jadi PKWTT. Nah, jadi sebenarnya tetap dilindungi dong. Iya, betul. Jenis pekerjaannya tetap dilindungi gitu. Nah, memang ada perubahan di mana dulu untuk PKWT itu ada jangka waktunya 2 tahun diperpanjang setahun, Tunggu jeda 30 hari, tambah lagi 2 tahun. Jadi totalnya ada 5 untuk PKWT atau pegawai kontrak. Tapi sekarang itu dihapuskan. Iya, jangka waktunya jadi nggak dibatasin Iya. ya. Tapi diakomodir atau dipersempit dengan jenis pekerjaannya. Iya, dan disepakati gitu. Ya kan? Iya. Kapan mau selesainya. Tapi ingat, PKWT tetap harus memperjanjikan pekerjaan yang tidak tetap dan selesai sekali dan musiman. Betul. Iya, gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu buruk sih. Iya, karena memang dia membuka apa ya, jangka waktunya nggak ditetapin tapi tetap dirangkum gitu loh. Iya, Gimana ya, tetap dengan jenis pekerjaan tertentu, dan itu akan ditentukan lebih lanjut di peraturan pemerintah. Jadi gue tetap nggak sepakat akan bisa kerja seumur hidup. Betul. Oke. Selanjutnya nih. Nah, ini nih ternyata nih teman-teman kemarin yang kontra, kenapa lupa menyebutkan, ini ada satu ketentuan baru yang sebenarnya positif banget loh buat sangat PKW. positif. Apa Kalau tuh? menurut kita ya sangat Ya. positif. Ya, apa tuh? Jadi untuk teman-teman untuk PKWT yang sudah berakhir jangka waktunya atau sudah selesai pekerjaannya akan diberikan kompensasi. Kompensasi. Ternyata PKWT pegawai kontrak bisa dikasih kompensasi, Ben. Nah, berarti kan kalau untuk yang kontrak dapat kompensasi, berarti yang tetap dapat pesangon. Oh, jadi sekarang diatur nih. Diatur. Tapi Syaratnya pekerjaannya selesai atau jangka waktunya berakhir. Oh, jadi positif dong. Positif. Jadi Kenapa ini nggak diributin? Misalnya saya nggak mau dikasih kompensasi sebagai PKWT gitu. saya maunya upah aja, nggak mungkin ya. Ya, tapi sebenarnya ini adalah poin positif yang sebenarnya juga bisa dipertimbangkan. Ternyata PKWT atau pegawai kontrak ketika selesai masa kerjanya atau pekerjaannya sudah diselesaikan dapat kompensasi. Betul. Nah, tapi mengenai detail kompensasinya akan ditentukan lebih lanjut di Peraturan pemerintah. fair dong. Iya, betul. Diatur loh. Ya, diatur. Oke. Berikut mengenai tentang perusahaan alidaya. Perusahaan alidaya ini perusahaan outsourcing. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara perusahaan alidaya dengan pekerjaannya itu tetap menjadi tanggung jawab dari perusahaan alidaya atau outsourcing, dan bertanggung jawab penuh nih
Jadi sebenarnya positif juga dong. Positif. Jadi untuk para pekerja outsourcing, untuk statusnya mereka lebih jelas. Kalau misalnya ada apa-apa, mereka tahu harus kemana. Betul. Mereka tahu kemana, itu ke perusahaan penyedia jasanya, bukan ke perusahaan pemberi kerjanya. Oke, sepakat. Jadi emang positif sih menurut gue pribadi. Iya, betul, positif. Oke, berikut mengenai alasan berakhirnya perjanjian kerja. Ada tambahan baru. Dulu kan berakhirnya perjanjian kerja itu karena buruh atau pekerja meninggal, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap, dan keadaan atau kejadian tergantungnya perjanjian kerja yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, sekarang nih ada yang baru nih, apa tuh? Yang baru itu ada penambahan tentang disebutkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Gue sih secara pribadi masih bingung ya, selesainya suatu pekerjaan tertentu ini untuk berakhirnya pekerjaan PKWT atau PKWTT gitu, untuk kontrak atau enggak, karena kan kalau misalnya untuk kontrak selesainya suatu pekerjaan tertentu make sense, karena sesuai dengan sifat dan jenis pekerjaannya ya. Tapi kalau untuk tetap gimana nih? Kalau untuk tetap sepertinya agak belum kurang ya, masih agak bingung sih kalau misalnya ini diberlakukan di PKWTT juga untuk pekerjaan tertentu, mungkin nanti ada diatur selanjutnya atau memang mungkin ini untuk PKWT. Tapi kan berakhirnya perjanjian kerja berarti semuanya, baik untuk PKWT atau PKWTT. Tapi kita masih bingung yang ini, kita skip aja. Oke. Ya ini nih yang heboh nih, terkait jam kerja, katanya eksploitasi jam kerja. Nah gimana? Basically untuk jam kerja sendiri nih toh di Undang-Undang Tenaga Kerjaan ataupun Undang-Undang Cipta Kerja tetap sama. Oke. Untuk dalam seminggu maksimal 40 jam. 40 jam. Dan pembagiannya pun masih sama. Gimana? 7 jam 1 hari untuk 6 hari kerja dan 8 jam 1 hari untuk 5 hari kerja. Jadi sebenarnya dari mana eksploitasi kerja nih? Masih sama ya. Masih sama. Mungkin nanti di lembur kali ya. Di lembur. Emang ada sedikit perubahan. Coba apa yang terjadi di lembur nih? Kalau di jam lembur sendiri itu ada penambahan waktu. Tadinya paling banyak 3 jam 1 hari, maksimal 14 jam seminggu. Sekarang jadi paling banyak 4 jam 1 hari dan paling banyak 4 jam 1 hari dan 18 jam seminggu. Oke, jadi peningkatan ya maksimal ya. Jadi untuk lembur tuh meningkat gitu. Tapi sebenarnya basicnya kalau misalnya dibaca secara teliti, lembur itu harus ada konsen dari pekerja. Jadi kesepakatan. Karena lembur itu akan dibayarkan. Lembur itu nggak gratis loh. Betul. Ketika misalnya kemudian lu disuruh kerja lembur 4 jam sehari, lu dapat bayaran sesuai dengan lembur itu. Sebenarnya ini pro sih dan kontra sebenarnya. Kalau misalnya orang mau lembur, dia bisa kerja dan dia dapat tambahan penghasilan dari lembur, kenapa enggak gitu. Ya, tapi balik lagi. Basicnya adalah lu sepakat gitu. Kalau misalnya emang lu nggak sepakat mau lembur 4 jam ya, minta aja 2 jam, 3 jam. Karena lembur itu basicnya adalah kesepakatan antara pemberi kerja dan si pekerja itu sendiri. Ya, berikutnya itu terkait dengan istirahat panjang. Gimana tuh? Sekarang untuk istirahat panjang itu udah nggak wajib atau dihapus lah. Nggak diatur. Jadi istirahat panjang itu tuh yang di Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang 2 bulan gitu loh istirahat panjang cutinya ketika seseorang udah kerja selama 6 tahun berturut-turut. Sekarang tuh udah nggak ada. Udah nggak wajib, tapi dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Iya udah. Jadi itu balik lagi ke kalau yang kemarin tuh rame yang cuti melahirkan ditiadakan, cuti apa tuh? Sepertinya nggak ada deh. Itu mereka dengar dari mana? Undang-undang Cipta Kerja WhatsApp keluarga, WhatsApp family, atau undang-undang ini apa tuh? Sudah Fire. Enggak. Kalau itu fix hoax karena emang nggak ada cuti itu yang dihilangkan cuma terkait istirahat panjang. Cuti melahirkan, cuti haid itu masih ada kok teman-teman, jadi jangan langsung bakar ban lah, tolong. Oke. Berikut mengenai penegasan upah minimum. Nah, upah minimum itu sekarang tuh harus dengan ditentukan oleh provinsi.
kalau misalnya mau upah minimum kota kabupaten ditetapkan, tapi ada syarat tertentu. Itu sih. Enggak terlalu ini ya. Nah, untuk mungkin itu terkait ke yang ini nih, Tok. Oh iya, Upah ada minimum. kaitannya. Upah minimum apa tuh kaitannya? Ada pengecualian untuk ketentuan mengenai upah minimum. Apa tuh? Di mana upah minimum dikecualikan untuk usaha mikro dan kecil. Untuk upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Upah bagi usaha mikro dan kecil diatur juga dengan peraturan pemerintah. Jadi khusus untuk mikro dan kecil dia nggak ngikut upah minimum provinsi Iya, ya? betul. Dia ngikutin dengan peraturan pemerintah. Oh kalau ini mungkin ya mungkin untuk membantu. Iya, usaha untuk kerja. usaha yang mikro dan kecil kan supaya dia bisa bisa mengejar lah. Iya, dan bisa meningkatkan produktivitas pengeluaran segala. Kalau itu kita Bisa diefisiensikan. iya. Berikutnya ini terkait dengan penegasan hutang upah yang belum dibayar dalam hal terjadi kepailitan. Sebenarnya ini mengakomodir putusan MK sih, bahwa sebenarnya upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya dari kreditur-kreditur lainnya. Sementara sisanya itu atau yang lainnya itu yang di luar upah yang belum dibayarkan itu didahulukan pembayarannya kecuali dari kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Nah simpelnya adalah upah yang belum dibayar itu jadinya utang harta pailit. Iya, betul. Dibayarnya bersamaan dengan fee pengurus dan- fee kurator. ya. Kalau misalnya dia punya pesangon itu Masuk dia dalam jadi kreditur preference. ya itu sih Ya lumayan lah. ya dipertegas ya bagus ya. Dipertegas. Oke. Jadi nggak ada kebingungan lagi soal upah di mana posisinya kalau perusahaan itu pilot. Oke, berikutnya apa nih Pen? Terus ada lagi terkait pekerja, ini lumayan positif sih Tok, Iya. kalau menurut gua. Apa tuh? Pekerja yang sedang ditahan pihak berwajib, baik karena diadukan oleh perusahaan sendiri atau karena masalah lain, tetap mendapatkan upah atau bantuan kepada keluarga yang bersangkutan. Oke, kalau di undang-undang dulu, kalau perusahaan yang mengadukan atau melaporkan si pekerja itu nggak dapat Upah. Tapi ini positif sih, cuman kemarin nggak ada yang heboh soal ini sih. Iya. Misalnya, ketika saya ditahan karena dilaporkan Saya nggak mau perusahaan- dapat upah. Iya. Ini sih masih positif menurut gua. Positif. Oke guys, last but not least, dan ini menurut gua yang paling krusial ya, yang sebenarnya inilah alasan kenapa para pekerja demo. Mungkin demo. Ya, karena ini terkait dengan uang pesangon. Gimana Pen? Ya, jadi untuk pesangonnya, perhitungannya yang ada perubahan di sini nih. Jadi perhitungan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang mengacu pada alasan PHK sudah tidak diatur. Iya. Jadi yang dihilangkan itu bukan uang pesangon, bukan uang penghargaan masa kerja atau bukan uang penggantian hak. Yang dihilangkan itu adalah berapa banyak pesangon yang didapat dengan dengan alasan PHK. Contohnya gini, kalau dulu diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan, kalau misalnya lu di PHK karena efisiensi 2 kali berapa? 2 kali Pasal 1 perhitungan pesangonnya. Iya. Atau misalnya alasan misalnya akuisisi, Ada ya kan? perhitungan. Atau karena meninggal, atau karena misalnya pilot. Nah itu kan sebenarnya ada perhitungan kan 2 kali berapa, mangkir nggak dapat, mundur kan nggak dapat. Nah tapi kalau di sini sekarang tuh apapun alasan PHK-nya tetap mendapatkan uang pesangon. iya, tetapi tidak diatur berapa kali perhitungannya. Iya, Jadi berapa kali. asumsi kita karena nggak ada perhitungannya di state berapa kalinya, jadi bisa diasumsikan pesangon yang didapat hanya 1 kali perhitungan. Iya, jadi yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja adalah alasan pemutusan hubungan kerja karena apa-apa aja. Yang kedua, pesangonnya yang kerja berapa tahun dapat berapa tahun dapat berapa. Hanya itu saja. Tidak diatur Karena PHK berapa atau efisiensi berapa, balik Iya. lagi sih. Tapi sebenarnya menurut gue ini malah lebih menguntungkan ya buat yang kalau yang bukan menguntungkan sih, lebih dapat apresiasinya aja kalau ada yang mengundurkan diri atau mangkir. ya buat mereka yang mundurkan diri atau mangkir mah tetap dapat pesangon.
Tapi gue lebih tertarik bagaimana kemudian mereka yang mau berjuang buat pesangonnya itu dipermudah. Iya. Karena kan sebenarnya selama ini kan lu kalau misalnya minta pesangon lu harus ke pengadilan, dari pengadilan lu betul. kemudian tingkat pertama, tingkat kasasi itu udah berapa tahun ya kan. Betul. Dan Sebenarnya belum itu tentu harusnya bisa dapat juga sih. Iya, dipersingkat sebenarnya jangka waktu untuk beracara. Itu sih kalau menurut gue secara pribadi. Oke teman-teman, gue rasa cukup dulu untuk hari ini pembahasan kita tentang Omnibus Law khususnya untuk ketenaga kerjaan. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mungkin dengan pembicaraan kita tadi, teman-teman bisa lihat materi kita, download materi kita di link deskripsi di bawah ini. Nanti kita bisa diskusi lagi di kolom komen. Oke teman-teman, sekian dulu pembicaraan kita hari ini. Jangan lupa videonya di like, di komen, di subscribe, dan juga di share ya, follow juga IG kita, oke? Biar kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya hanya di Hukum Beta.